Lukminto Pak Ibnu Kalam, bagaimana dengan seruan kenabian kedua? Iya, kalau ada orang mengaku dirinya nabi, ya tentu ya tidak. Kalau saya tidak percaya karena itu kan klaim sendiri, ya tidak ada nubuatannya, tidak dinubuatkan di dalam Alkitab, ya tidak dinubuatkan. Kemudian Hilda Gasir, orang jujur dan pintar pasti murtad. Jadi pengikut Tuhan yang benar ya. Ya, yang murtad itu Tuhan Yesus begini jalan ceritanya, bukan persoalan pintar atau tidak pintar ya. Tetapi persoalannya siapa yang pernah dijama oleh Bapa, dia akan menjadi pengikutnya Tuhan Yesus. Dijama, ya dijama. Yang kedua, dia orang berdosa karena Tuhan Yesus itu mengatakan, aku mencari orang-orang berdosa, bukan orang saleh. Jadi dikaitkan dengan ayat-ayat itu. Jadi bukan soal kecerdasan atau tidak cerdas. Banyak pengikut-pengikutnya itu Tuhan Yesus bukan orang cerdas. Ya misalnya orang sakit, orang yang buta itu tentu bukan orang cerdas. Tetapi dia menjadi pengikut Yesus setelah disembuhkan dari penyakit butanya itu. Atau orang-orang yang kesurupan, atau orang-orang yang meninggal terus dihidupkan, tentu ada di situ yang beriman ya. Dan iman itu harus Anda ketahui bahwa iman itu hanya pengakuan Anda itu ya, karena kalau Anda punya iman sebesar biji sawi, Anda bisa memindahkan gunung, tetapi faktanya Anda tidak bisa memindahkan gunung. Itu artinya Anda hanya mengaku beriman ya, pengakuan itu Anda hanya mengaku beriman itu ya. Karena kalau Anda punya iman sebesar biji sawi, Anda bisa memindahkan gunung. Dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melakukan itu ya. Dan itu ada di dalam sejarah ya. Di dalam sejarah orang-orang yang betul-betul beriman selain daripada Tuhan Yesus itu. Jadi seperti Rasul Paulus jelas beriman, para rasul itu jelas beriman, dengan ada juga murid-murid yang lain, ada juga pengikut-pengikutnya Tuhan Yesus itu yang memang beriman, betul-betul beriman. Jadi iman itu mahal, ya mahal harganya. Iman itu luar biasa. Yang Anda pahami sekarang ini, itu Anda hanya mengaku beriman. Tetapi itu bisa ditingkatkan ya, pengakuan iman itu ditingkatkan menjadi lebih, Anda mempunyai iman sebesar biji sawi. Tapi kenapa mereka selalu merendahkan Yesus, Pak Ibnu? Angelo Santos, tetapi kenapa mereka selalu merendahkan ya? Ya karena dia tidak dijama. Ya dia tidak dijama. Yang kedua, dia berasal dari roh iblis. Rohnya berasal dari dunia ini, karena iblis itu artinya kesombongan ya, kesombongan. Dia sombong, tidak mau mengakui ada Tuhan Yesus ya, tidak mengakui Yesus itu adalah Kristus. Jadi dia juga antikristus. Jadi kesombongan. Dan yang kedua, tidak dijama. Memang dia tidak dijama, dia tidak diselamatkan ya. Quran bilang Injil sudah dipalsukan. Ini Ardin Sibarani. Kenapa Quran mengais-ngais Alkitab? Ya bukan mengais-ngais. Ya, Al-Quran yang dikatakan memalsukan itu adalah orang Kristen yang menjelaskan Alkitab kepada umat Islam pada waktu itu dengan keliru ya, dengan keliru. Sebab pada waktu di Arab itu ada orang Kristen yang memahami bahwa Yesus itu hasil hubungan daripada suami istri. Nah, itulah yang turunnya Qul huwallahu ahad, katakan bahwa Allah itu satu, tidak beranak, tidak. Itu karena ada orang Kristen yang memahami bahwa Yesus itu adalah hasil daripada hubungan suami istri, dan itu yang dikritik oleh Al-Quran.
Yang dikritik juga oleh Al-Quran itu adalah oneness, ya, yang mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Ya. Yesus itu adalah dirinya Allah, ya. Yesus Kristus itu, Yesus Putra Maria itu adalah dirinya Allah. Dia Allah yang sebenar-benarnya Allah. Itu tidak boleh, ya. Itu juga ilmu yang seperti itu dilawan juga oleh Trinity. Jadi tiga hipostasis yang berbeda di dalam satu hakikat. Jadi tiga keberadaan, tiga yang ada. Jadi tiga keberadaan, bukan tiga pribadi. Ya. Sebab kalau dipahami secara pribadi bisa ngawur ke ajaran Hindu. Ya. Kalau Yesus itu memang bisa dikatakan pribadi kalau Tuhan Yesus, ya, kalau Yesus Kristus. Tetapi kalau Bapa dengan Roh Kudus agak sulit dipahami kalau itu pribadi, tidak bisa dikatakan pribadi karena dia adalah roh. Roh itu tidak boleh dikatakan pribadi karena tidak ada bentuknya roh itu. Ya. Roh itu seperti ruah. Ruah itu angin. Angin itu kan tidak ada bentuknya. Ya, begitu penjelasan tentang roh di dalam Perjanjian Lama. Kemudian Liana, Nabi ke-26, kiasan saja untuk meluruskan ajaran sesat Nabi 25. Ya, tentunya yang Paul Sam mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi palsu, ya. Nah, itu karena Paul Sam tidak percaya. Jadi sebagian orang Kristen itu, sebagian besar mungkin, ya, tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Tetapi orang Kristen dulu itu percaya kepada Nabi Muhammad. Ada juga yang tidak percaya. Nah, demikian pula ada orang Kristen tidak percaya kepada Sri Krishna atau Siddhartha Buddha Gautama karena berpedoman kepada ayat, akulah jalan satu-satunya kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan yang lain kecuali melalui aku untuk sampai kepada Bapa. Itu kalau di ayat itu dipahami secara teks, bisa Anda menjadikan Tuhan Yesus itu rasis, ya, menjadikan Tuhan Yesus itu rasis karena Tuhan Yesus hanya untuk orang-orang tertentu, sedangkan firman itu untuk seluruh alam semesta. Jadi harus dipahami bahwa firman untuk alam semesta. Jadi kepada saudara-saudara Kristen yang belum menghayati apa itu firman, apa itu perkataan, memang agak sulit untuk memahami, menjadikan Yesus itu sebagai rahmatan lil alamin. Dia yang menciptakan segala sesuatu, ya. Dengan ngomong itu jadilah segala sesuatu. Kalau disimpulkan itu jadilah segala sesuatu, ya, maka jadilah segala sesuatu, ya, termasuk yang lainnya, Muhammad, apakah itu Siddhartha Buddha Gautama, apakah itu Sri Krishna. Tetapi tentunya penjelasan misalnya di Sri Krishna itu atau di kitab Weda itu lain, ya, tidak boleh disamakan. Seperti saya katakan tadi bahwa Trinitas itu berbeda dengan Trimurti, berbeda penjelasannya. Nah, itu menunjukkan bahwa yang namanya Sang Pencipta itu sangat-sangat unik. Ya, Sang Pencipta itu tidak bisa dipahami dengan akal. Dia ada di luar jangkauan akal kita. Ya, kalau Anda Pak bisa meningkatkan ilmu menjadi lebih tinggi lagi, Anda akan bisa memahami apa yang dimaksud dengan akulah jalan kebenaran dan hidup, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Nah, itu kalau ini disalahpahami bisa Anda menjadikan Tuhan Yesus itu rasis. Orang Kristen ini Hilda. Hai Sobat Nusantara, salam kenal di channel baru saya
bantu like and subscribe ya. Makasih.